Nah pas lagi ngedenger ceritanya si pendaki ini, lagi liatin gini kan, gak tahu kenapa Fikri ini mendadak kayak pengen banget nengok gitu. Kok rasanya cepet banget gitu ya. Dari pos 3 sampai pos 2. Kayak gak ada 15 menit. Ya udahlah, lanjut lagi mereka jalan. Nah baru beberapa langkah. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang sebuah kisah pendakian yang bisa dibilang lumayan serem. Jadi ini adalah cerita dari seseorang teman kita ya, yang namanya kita sebut aja Fikri. Berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Nah, pengalaman ini atau cerita ini dimulai dari satu ide. Dari temennya si Fikri nih yang kita sebut aja namanya Kevin. Jadi Kevin ini punya rencana pengen ikut ke acara open trip ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu di tanggal 16 Agustus 2020. Tapi Kevin gak jadi. Karena dia lebih milih buat berangkat bareng sama teman-temannya waktu itu. Dan waktu itu zaman COVID ya, maksudnya gunung-gunung itu pada ditutup dan banyaklah pendaki-pendaki ini kan, jadi nggak bisa menyalurkan hasratnya buat mendaki gunung. Dan kebetulan waktu itu Gunung Lawu via jalur ini lagi dibuka dan otomatis langsung banyak tuh pendaki-pendaki dari seluruh penjuru buat naik ke gunung itu. Singkat cerita, ada 5 orang nih yang punya rencana buat mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu itu. Berangkatlah 5 orang ini ke base camp Lawu via Cemoro Sewu di tanggal 15 Agustus tuh. Tepatnya waktu itu ba'da maghrib. Nah waktu itu yang berangkat itu ada si Kevin, Teddy, Tony, Wawan, sama satu lagi Sheila. Sedangkan si Fikri awalnya dia gak mau ikut tuh. Soalnya dia ini punya rencana mendaki sendiri. Waktu itu dia mau mendaki ke Gunung Penanggungan. Dikarenakan ada event 17 Agustus tuh. Pengibaran bendera merah putih di atas puncaknya. Dari situ Fikri ya cuma bisa nemenin mereka tuh nyiapin kebutuhan. Apa-apa aja yang mesti dibawa ke pendakian itu. Singkat cerita, ternyata teman-temannya Fikri gak nyerah nih. Gak nyerah buat ngajak si Fikri ini ikut. Akhirnya setelah dibujuk setengah mati sama si Teddy, mau nih si Fikri. Dia akhirnya ngebatalin rencana dia buat ke Gunung Penanggungan. Dan malahan dia berangkat bareng tuh sama temen-temennya ke Gunung Lawu dengan persiapan yang bisa dibilang ya ala kadarnya. Nah awalnya semua tuh aman-aman aja. Gak ada kendala apa-apa. Dari awal pendakian sampai puncak Gunung Lawu. Tapi ketika perjalanan turun ini, disinilah ada sesuatu. Penasaran kayak gimana? Tonton video ini terus. Udah kita gak usah lama-lama lagi, udah siap? Siap? Siap gak? Mode horor aktif. Sheila, itu kamu habis selesai hide? Mandi deh sana sebelum berangkat. Udah gampang. Nanti aja kalau sampai base camp. Tanggal 15 Agustus 2020 jam 7 malam. Akhirnya mereka berenam berangkat tuh ke base camp Cemoro Sewu pakai 3 motor. Fikri boncengan sama Kevin, Teddy boncengan sama Sheila, terakhir Wawan boncengan nih sama Tony. Singkat cerita, sampailah nih mereka di base camp Cemoro Sewu sekitar jam 2:30 pagi. Dan bener aja, itu di luar base camp udah rame banget tuh para pendaki. Dibanjirin sama lautan manusia, pendaki dari berbagai macam penjuru Indonesia tuh. Terus, karena base camp pagi itu ya belum buka gitu ya simaksinya, mereka berenam mutusin buat istirahat dulu nih di trotoar. Karena mau istirahat di tempat penginapan ataupun warung, wah itu udah penuh semua. Mau gak mau mereka pinggir jalan tuh. Dan singkat cerita, masuk pagi nih matahari terbit. Fikri langsung cepet-cepet tuh ambil formulir pendaftaran. Soalnya waktu itu formulir takut kehabisan kan, karena jumlahnya terbatas, sedangkan pendaki itu banyak banget. Setelah ngisi formulir itu kan, dicek-cekin, tulis-tulisin tuh apa aja nih bawa segala macam, di packing ulang barang-barang mereka, gak ada kendala apa-apa, bayar simaksi. Udahlah,
Dimulailah pendakian. Mulai itu jalan mendaki kan. Nah selang beberapa menit mereka mulai naik itu. Mereka sampai itu di yang namanya pos bayangan sebelum pos 1. Dan mereka mutusin buat istirahat sebentar di situ. Duduk ngobrol-ngobrol tuh kan sambil ngerokok, bercanda-bercanda. Nah di situ tiba-tiba Fikri ini keinget sama kondisinya Sheila yang haid semalam dan bilang mau mandi di base camp. Tapi nyatanya dia gak mandi. Fikri tanya dong, gimana Shel? Udah mandi belum lo? Sheila bilang, belum. Tadi cuma keramas doang. Soalnya di base camp dingin banget airnya. Nah ngedenger Sheila belum mandi wajib itu artinya masih kotor gitu ya istilahnya. Itu ngebuat Fikri jadi mikir nih. Wah, ini kalau begini gimana kalau kejadian apa-apa di gunung? Dan kenapa nih orang kok berani banget gitu loh, seakan-akan ya udahlah nggak apa-apa gitu. Fikri sendiri sebenarnya tuh takut, tapi di situ dia coba buat mikir positif aja lah. Dia mikir semoga nggak ada kejadian apa-apa tuh di jalan. Udahlah, dari situ mereka lanjut lagi tuh jalan ke pos selanjutnya. Di perjalanan, wah itu jalur Cemoro Sewu bro. Itu rame banget sama pendaki sampai-sampai macet. Dan rombongannya Fikri ini sempat kepisah nih. Jadi 2 bagian. Fikri, Tony, Teddy sama Sheila udah sampai duluan tuh di pos yang namanya pos Watu Jago. Nah sedangkan Wawan sama Kevin ini masih di belakang. Tapi untungnya si Wawan sama Kevin yang sempat ketinggalan ini mereka berhasil nyusul. Singkat cerita mereka terus tuh mendaki. Mendaki. Gak ada kendala apa-apa. Cuma yang jadi kendala adalah, yang jadi pertanyaan itu adalah di mana nih kita bangun tenda? Soalnya dari pos 2 sampai pos 5 itu udah rame banget sama tenda. Akhirnya karena nggak dapet spot di pos-pos itu, Fikri kepaksa lah buat ngedirin tenda sama flysheet di bawahnya pos 2 agak dikit. Mereka beruntung nemuin ada satu spot tuh. Lebih tepatnya pokoknya di dekat-dekat batuan lah tuh mereka bangun tenda. Pas banget tuh. Nggak mau ya kan, nggak tahu apakah itu spot walker apa gimana. Cuma ya nggak ada tempat lagi buat ngedirin tenda. Jadi mereka semua nggak bisa muat tuh dalam satu tenda, mesti ganti-gantian tuh tidurnya. Mesti di rolling. Jadi 4 orang pertama tidur di dalam tenda, nah 2-nya ini mesti tidur di flysheet. Dan yang pertama kali dapat giliran buat tidur di flysheet itu si Fikri sama Teddy. Nah malam itu nggak tahu kenapa Fikri sama Teddy itu cuma bisa tidur 2 jam. Dari situ mereka nggak bisa tidur lagi, mereka kebangun dan mereka mutusin lah, ini gabut gini ngapain ya. Akhirnya mereka mereka bikin kopi maksud gua. Udah tuh bikin kopi sambil ngobrol-ngobrol. Nah, lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba Teddy beralih nih, ganti topik. Dia tiba-tiba cerita horor. Fikri langsung tegur lah, karena dia takut kan cerita horor di tempat kayak gitu. Ted, udahlah nggak usah cerita-cerita kayak gitu di sini. Kalau main horor-horor nanti aja di base camp. Cuma si Teddy ini malah ngeyel gitu, dia malah lanjutin ceritanya. Jadi dia mimpi katanya. Pas tidur tadi 2 jam dia mimpi ketemu sama sosok perempuan. Cantik banget tuh, pakai gaun warna putih. Cuma rambut tuh berantakan tuh, kayak gak pernah disisir. Nah Fikri yang gak denger itu diem itu kan, gak mau nimpalin apa-apa, takutnya berkepanjangan nih. Udah lah, terus selang beberapa saat mereka ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada satu pendaki nih yang ngedeketin mereka. Dari penampilannya, dari mukanya bisa dibilang pendaki ini kayaknya udah lumayan tua. Dan ternyata pendaki ini juga gabut gitu loh. Entah dia kebangun, entah dia habis mimpi buruk. Intinya pendaki ini nyamperin, pengen ngajakin Fikri sama Teddy ini ngobrol-ngobrol. Ya udahlah, welcome kan, ayo sini ngobrol bareng. Bikin lagi tuh 1 gelas kopi. Nah setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya Fikri sama Teddy tahu kalau ternyata pendaki ini pendaki senior. Udah sering tuh naik ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu ini. Karena asalnya itu dari kota Madiun yang bisa dibilang cukup dekat. Mereka ngobrol-ngobrol lah tuh, sana kemari ngalor ngidul. Sambil tuker pengalaman juga. Nah si pendaki ini ceritalah tentang pendakian dia waktu itu ke Gunung Lawu juga. Tapi lewat jalur yang beda. Lewat jalur Cemoro Kandang. Nah pas lagi ngedenger ceritanya si pendaki ini, lagi liatin gini kan, gak tahu kenapa Fikri mendadak kayak pengen banget nengok gitu. Nengok ke arah batu besar yang ada di belakangnya Teddy. Kan udah gak tahan lagi.
Nengoklah si Fikri ini. Lu mau tahu apa yang dia lihat? Itu di atas batu ada bayangan hitam. Dan itu bayangan bentukannya kayak orang, persis kayak orang yang lagi betapa. Begini. Tapi ini bayangan doang. Nah Fikri bengong ngeliatin itu kan. Ini mata gue yang sliwer apa gimana gitu kan. Sampai akhirnya si bapak-bapak pendaki ini ngagetin. Mas, gitu kan, udah jangan bengong, biarin aja. Nah si Fikri kayak linglung gitu kan. Iya pak, iya tadi saya lihat. Langsung digituin sama si bapak pendaki. Berarti si bapak pendaki ini tahu juga kalau ada sosok itu. Nah sontak Fikri sama Teddy agak bingung di situ nih, maksud si bapak ini apa. Oke lah, singkat cerita, jam 7 pagi si bapak pendaki itu udah balik ke tendanya. Fikri sama Teddy juga udah ya istirahat cukup lah setelah bapak itu pergi kan. Dan mereka siap-siap nih buat summit. Ya bisa dibilang summit jam 7 pagi itu agak kesiangan. Cuma emang di awal tuh mereka sepakat buat ya mendaki santai lah. Udah tuh, naiklah mereka sampai ke puncak. Yang alhamdulillahnya masih belum ada kendala apa-apa. Dan pas turun gak lupa tuh mereka mampir ke salah satu warung legendaris yang ada di Gunung Lahu. Kalian semua tahu lah, Mbok Yem. Nah di situ nggak tahu kenapa Mbok Yem itu kelihatan agak kesel ya ekspresi beliau itu. Entahlah mungkin karena saking ramenya pendaki itu. Beliau jadi agak apaan sih ini kok rame banget gitu ya. Ya gimana lagi namanya gunung jarang yang buka dan satu-satunya buka cuma via itu, ya udahlah. Di situ mau nggak mau Mbok Yem sama karyawan-karyawannya mesti kerja 2 kali lipat. Oke lah, setelah ngabisin nasi pecel di Mbok Yem itu, turunlah mereka kan. Waktu itu kalau nggak salah udah jam 4 sore. Nah, di sini mulai ada kejanggalan. Pas lagi turun itu, nggak tahu kenapa nih, jalanan itu jadi sepi. Padahal sebelumnya, pas naik itu rame banget. Tapi kok pas turun sekarang malah jadi sepi. Dan sampai pos 4, itu nggak ada tenda sama sekali. Di situ mereka cuma ketemu sama satu rombongan. Dan itu cuma berdua doang tuh kayak 2 orang doang lah. Dan waktu pas turun itu mereka sempat kepisah lagi tuh. Dan lumayan jauh pula. Wawan sama Tony di depan. Disusul sama Kevin sama Fikri. Dan yang paling belakang itu ada Sheila sama Teddy. Dan satu lagi kejanggalan adalah sepanjang dari awal pendakian sampai akhir pendakian. Rombongan mereka ini berasa kayak ada yang lagi ngikutin. Cuma gak tahu apa. Bukan pendaki lain. Tapi lu tahu gak sih feeling ketika lu jalan ada yang ngikutin gitu loh. Ada yang sengaja ngikutin lu. Terus mereka ngerasa itu ada sepasang burung jalak yang selalu nemenin perjalanan mereka. Yang mereka dengar-dengar nih dari cerita-cerita, kalau burung jalak ini petanda baik. Mereka suka nunjukin jalan. Oke lah kan? Turun lagi tuh dari pos 4 ke pos 3. Fikri mulai ngerasa nih, dadanya agak sedikit sesek. Dan itu menyebabkan dia jalan jadi agak pelan. Ditambah Kevin juga ngerasa, hawa yang dia rasain sekarang itu kayak gak enak. Cuma mereka mesti ngelanjutin perjalanan turun tuh, gak bisa berhenti. Sampai di pos 3 mereka putusin buat istirahat dulu tuh, beberapa menit. Sambil Fikri nyebats dulu nih kan, nyalain rokok. Nah di pos 3 mereka agak tenang tuh. Karena di situ ada beberapa tenda. Ada sekitar 2-3 tenda lah. Setelah istirahat mereka ngelanjutin lagi tuh perjalanan turun. Sampailah ke tenda mereka tuh yang ada di bawah pos 2. Fikri agak senang di situ. Tapi di saat yang bersamaan dia juga berpikir agak aneh. Kok rasanya cepet banget gitu ya. Dari pos 3 sampai pos 2. Kayak gak ada 15 menit. Entah karena emang kita jalannya ngebut banget. Atau apa nih? Singkat cerita, mereka sampai di tenda mereka lagi. Mereka langsung siap-siap tuh. Nyiapin perlengkapan buat turun nih ke bawah ke base camp. Nanti ba'da maghrib. Dan dari sini, keanehan yang lebih ekstrim mulai mereka rasain. Dari headlamp yang baru diisi baterai baru, itu tiba-tiba redup. Suasana hutan yang hening banget. Gak ada suara jangkrik atau apa. Suara binatang malam tuh gak ada. Pokoknya aneh lah. Ditambah si Wawan ini mendadak jadi pendiam banget tuh.
Entah apa yang dia lihat atau dia rasain atau apa yang dia pikirin. Terus jalan turun dan mereka kepisah lagi nih di pos 1. Karena si Sheila ini bilang kakinya mulai berasa berat dan sakit. Nah Teddy yang ngeliat itu gak pakai mikir. Dia langsung ngebopong si Sheila waktu itu. Akhirnya Sheila, Teddy, Wawan sama Fikri cuma bisa jalan pelan aja tuh. Ngimbangin si Sheila yang lagi sakit ini. Sementara Tony sama Kevin turun duluan tuh ke base camp. Buat ngedirin tenda di campground bawah. Nah lanjut jalan lagi sampai ke pos bayangan 1. Fikri sama Wawan ini ngedenger ada suara orang jatuh. Ternyata tuh si Sheila yang jatuh sampai keguling-guling tuh ke pinggir lintasan. Padahal Sheila ini lagi dibopong sama Teddy kan, inget kan, lagi dibopong. Cuma katanya itu kayak ada yang narik. Wawan bilang kan, Shel, kalau kamu capek udah istirahat dulu aja, nggak usah dipaksain. Tapi kata Sheila, udah nggak apa-apa. Ini cuma kecapean dikit aja, masih kuat kok. Ya udahlah, lanjut lagi mereka jalan. Nah baru beberapa langkah, lagi-lagi si Fikri sekarang kakinya tiba-tiba kram. Lu tahu sendiri kan kalau kaki kram tuh sakitnya luar biasa kan, sampai aduh nih si Fikri. Sontak si Wawan langsung nyamperin dan bilang, udah Kri, udah duduk dulu. Nah pas duduk ini Fikri ngerasa kalau kakinya dia yang kram ini sekarang berasa kayak lumpuh. Gak bisa digerakin sama sekali. Nah dari situ Fikri mikir yang positif-positif aja nih. Mungkin ini kram kali ya. Gak mungkin lah ini setan, gak mungkin. Cuma selang 5 menit nih kan, didiemin kan sampai kramnya udah agak redaan, kok tetap gak bisa digerakin. Dari situ si Wawan tiba-tiba bilang, Kri, kamu buka HP kamu setel Al-Quran. Langsung aja tuh si Fikri gak pakai pikir panjang, dia puter Al-Quran dari HP-nya sambil baca-baca juga dia tuh. Alhamdulillah, beberapa menit kemudian kaki yang tadinya berasa lumpuh sekarang udah bisa digerakin. Dari situ mereka ngelanjutin perjalanan lagi. Jalan. Sekarang si Teddy tuh, yang dari tadi ngebopong Sheila, ngerasa kok tas carrier yang dia bawa ini jadi berat banget. Nah kayak biasanya, alhasil Teddy agak kesel di sini, sambil kayak ngebetulin carriernya gitu, biar berasa enakan. Wah udah kesel banget lah tuh kelihatannya si Teddy kan. Anak-anak gak ada yang berani ngajak ngomong, biarin aja lah tuh kan, mungkin ya karena emang kita semua udah capek gitu loh. Nah jalan lagi, waktu itu si Wawan itu di depan, disusul lah nih gak lama sama si Teddy dari arah kanan. Sheila nyusul juga, si Fikri nyusul juga tuh. Nah sambil jalan kayak gitu, Fikri sempat bilang dalam hati, kok ini kayak ada yang ngawasin gitu ya dari hutan-hutan itu. Karena feeling udah gak enak, Fikri tempel lah tuh si Teddy kan yang sekarang udah di paling depan. Di situ Teddy yang masih kesel sempet negor tuh, Fik, lu ngapain sih? Jadi posisinya itu si Teddy kan sebelah kanan, tengah itu Sheila kan. Nah si Fikri ini ke kanan, jadi sebelah kanannya si Teddy suruh balik tuh. Lu ngapain sih, udah sana sebelah kiri aja. Ya udahlah kan, balik Fikri nih ke sebelah kiri. Karena jalan lumayan lebar waktu itu, jadi mereka bisa jalan bertiga samping-sampingan tuh. Dan di situ Fikri ngerasa kayak Teddy ini kayak ketakutan gitu. Fikri balik lagi lah ke kiri. Das, bener aja. Di situ langsung dari sebelah kiri itu berasa banget kayak ada yang ngikutin. Fix. Kayak karena ketakutan, Fikri langsung pindah lah ke arah kanan kan. Dan di situ Teddy kesel lagi, bilang sambil agak marah gitu ya, Fik, ke kiri nggak? Jangan di kanan. Kalau nggak bisa ya udah di belakang aja lah. Nah ngedenger omongannya Teddy yang udah kesel kayak gitu, Fikri ngeberanin diri nih buat balik lagi ke tempat dia sebelumnya. Dan disinilah ketika dia pindah lagi nih dari kanan ke kiri, Fikri ngeliat apa yang dia rasa udah ngikutin dia dari tadi. Nengok lah begini kan. Dan kalian tahu, di sini Teddy ternyata ngeliat sesuatu ketika Fikri pindah. Jadi kenapa sih Fikri ini disuruh balik ke kiri aja? Karena Teddy ini tahu di sebelahnya Fikri lagi ngikutin terus. Itu ada satu sosok perempuan pakai gaun putih, rambutnya berantakan. Ingat kan mimpinya Teddy waktu itu? Ini sosoknya persis sama
Di sini mendadak suasana jadi gak beres nih. Jadi agak mencekam. Wawan juga ngerasain yang sama gitu ya. Akhirnya dia suruh lah tuh anak-anak buat nyetel murotal dari HP mereka masing-masing. Tapi pas lagi muter murotal ini, tiba-tiba Sheila ketawa-ketawa sambil kayak senyum gitu, senyum sendiri. Dan gak lama, brut, Sheila ini jatuh ke tanah. Gak pingsan, cuma dia diam lemes tuh. Kayak yang istirahat, cuma kenapa istirahat kok tahu-tahu ngejatuhin diri gitu loh. Wawan yang lihat itu sontak, astagfirullah. Bukan tanpa alasan. Dia istighfar karena dia ini ngeliat ada yang aneh. Ada tangan warna hitam. Bulunya banyak, itu lagi megangin kakinya Sheila. Wawan langsung tuh suruh, Ted, gendong ini Sheila, Ted. Teddy agak bingung tuh kan, kenapa kok tiba-tiba suruh gendong? Apa Sheila udah gak bisa jalan apa gimana? Akhirnya Teddy gendong lah si Sheila itu kan. Dan carrier yang Sheila bawa didouble tuh sama si Fikri ya. Tandanya Fikri bawa 2 carrier sekaligus. Nah digendong lah nih kan Sheila. Wah di situ Sheila, kok berat kamu nambah ya naik gunung? Sheila gak respon apa-apa tuh. Cuma Wawan di sini langsung, dah jalan aja. Gak lama mereka jalan. Wawan iseng lah nih nengok ke belakang. Nengok begini kan. Lah lagi-lagi astagfirullah. Wawan ngelihat. Udah ada sosok tinggi. Hitam berbulu. Gede banget. Matanya merah. Wah udah Wawan udah. Udahlah dia terus aja tuh baca-baca zikir. Singkat cerita. Setelah melalui gangguan itu. Akhirnya mereka sampai juga nih. Di base camp. Di campground ya. Dan pas sampai itu mereka agak marah nih. Karena si Kevin sama Tony yang tadi duluan, yang rencananya supaya mereka bisa bangun tenda duluan, itu mereka gak bangun tenda sama sekali. Mereka malah ngopi. Di sekitaran base camp ngopi mereka asik. Dan karena udah pada capek gitu ya mau ngomel juga, udahlah mereka tepar aja dari tanah. Sementara Teddy langsung ngacir tuh ke kamar mandi. Karena udah gak tahan pengen boker. Nah gak lama kemudian, lagi tepar gitu di tanah gitu ya. Si Sheila, dia ngomong, aku duduk di sana ya. Ngomong gitu sambil nunjuk begini. Nunjuk ke 2 pohon yang lumayan gede yang ada di samping musola. Bingung dong. Lu mau duduk, nunjuk ke pohon, lu mau nangkring di pohon itu. Cuma yang lainnya pada ngediemin lah. Omongan si Sheila ini. Udah tuh mereka balik lagi istirahat gitu kan. Gak ada obrolan apa-apa waktu itu. Sampai beberapa menit kemudian. Si Tony bilang, Sheila mana Sheila? Bukannya tadi dia di sini? Cari kan nih. Mana tuh? Wawan nemu. Tuh. Lagi duduk begini. Di bawah pohon yang tadi dia tunjuk. Langsung lah Fikri sama Tony nyamperin lah Sheila itu. Ditambah ada satu nih orang dari base camp ya, mungkin ranger kali ya, nyamperin juga. Samperin lah sama mereka bertiga ini termasuk si ranger ini. Ditanyain Sheila, Mbak, kamu apanya yang sakit? Sheila ini cuma diem aja. Dan tatapan dia itu kosong. Gini dong nih. Tatapan kosong mengarah ke kayak pekarangan kebun bambu gitu lah. Itu ranger kayaknya ngerti. Dia pijit-pijitin tuh kakinya Sheila kan sambil terus nanya tuh. Tanyain Mbak apanya yang sakit. Tetap gak direspon sama Sheila. Terus pas ranger ini nanya ke yang sekian kalinya. Barulah Sheila ini ngejawab. Kaki kiri mas. Bingung kan Fikri dan yang lainnya tuh. Dan gak lama ranger ini ngebopong lah si Sheila ini buat masuk ke dalam base camp. Ditemenin Kevin sama Tony waktu itu. Pas sampai di pintu base campnya, tiba-tiba Sheila ini kesurupan. Untungnya beberapa orang di base camp itu sigap. Mereka paham nih kalau ada yang gak beres sama Sheila ini kan. Dan mereka langsung pegangin, mereka baca-bacain tuh. Bacain sampai akhirnya Sheila sadar. Setelah sadar, tatapannya udah gak kosong lagi. Sempat diajak ngobrol sama ranger dan Sheila udah bisa ngerespon. Dibalikin lah Sheila nih ke campground tuh buat gabung sama yang lainnya. Nah,
Di sini Teddy baru kelar tuh sama urusannya di kamar mandi. Di situ dia langsung nanya tuh sambil agak sedikit marah. Karena ngeliat kok anak-anak dirasa nggak becus gitu loh ngejagain Sheila. Selang beberapa saat kemudian disamperin lagi nih sama si Ranger. Ranger tuh nyaranin supaya gimana kalau istirahat dulu di base camp. Dalam aja di dalam base camp, jangan bangun tenda di luar. Ya udah, akhirnya mereka berenam nggak jadi tuh bangun tenda. Mereka semua istirahat lah tuh di dalam base camp. Terus besok harinya, tepat di tanggal 18 Agustus 2020 tuh, kalau nggak salah jam 9 pagi. Mereka pulang tuh ke rumah masing-masing. Dan gak lupa, mereka terima kasih banget tuh sama orang-orang di base camp. Karena kalau gak ada mereka gak tahu nih mau ngapain kan. Gimana sama si Sheila yang kesurupan itu. Karena dari mereka itu gak ada yang bisa ngobatin orang kesurupan. Cuma jadi pertanyaan sekarang adalah, sosok perempuan putih itu, apakah dia masih mengikuti Fikri dan yang lainnya? Oke teman-teman, itulah cerita dari teman kita Fikri sewaktu mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya gue Jo. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.